kenapa renovasi rumah ini lebih dari target yang pertama kita rencanakan, Kang. Ya, oh ini nambah lagi. Oh gitu. Nah, Kenapa Akang mau minta nambah lagi pekerja? soalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel kesayangan kita semua, Jejak Penjelajah Desa. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki, dan senantiasa hidup penuh dengan keberkahan dan kebahagiaan, sobat. Amin. Sobat penjelajah, hari ini saya akan kembali ke Kampung Cigombong Hilir untuk melihat progres perkembangan renovasi rumah Maoma. Mudah-mudahan saya harapkan kali ini renovasi itu sudah selesai. Dan bagaimana keseruannya? Mari kita mulai jejak hari ini. lepas Kang. Ya. Kang. Awas Kang. Udah hati-hati. Ya, hati-hati. Kalau stop. Wah, bener aset bisaan teh. Alhamdulillah alamin. Menyeberangi jembatannya sudah kokoh. Oke. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Ya, ayo. Bismillah. Oh, ya, tenang. Allahu Akbar. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Ini sehat. Oh, alhamdulillah. Nah, Madamang. Alhamdulillah. Ayo mangga. Tos ti marana ieu. Wih, tanur didinya loh. Oh, tos tanur. Ya Allah, alhamdulillah. Mangga atuh Mimi. Ya. Ayo mangga Mi. Alhamdulillah. Ma, punten. Masya Allah. Ya, hatur nuhun. Itu pulang dari tanur, sobat. Artinya tanur itu menanam padi, sobat. Alhamdulillah. Sekarang nampaknya sudah musim tanam ya. Ya. Alhamdulillah setelah selesai hujan dan nampaknya sekarang sudah reda kembali, sobat. Tapi Kang, hujan kesini tidak terlalu deras, Kang? Enggak kayaknya. Ke sini. Oke, alhamdulillah. Oh iya,
Alhamdulillahirabbil alamin. Ini nampaknya sedang proses perbaikan atap yang saya perintahkan kepada Kang Pardi, karena itu ada ketidakcocokan sobat. Baiklah sobat-sobatku, sekarang kita review apa saja yang sudah diselesaikan, dan nampaknya ini menurut saya sudah 90% sobat. Nah, itu kenapa atap dibongkar kembali, karena Kang Pardi saya suruh untuk bongkar kembali dan diperbaiki sobat, karena ini harus betul-betul layaknya seperti jure seperti apa. Nah, kemudian untuk ram semuanya alhamdulillah sudah dipasang, terus pintu pun alhamdulillah sudah dipasang, termasuk untuk kamarnya Mak Oma alhamdulillah sudah dipasang. Dan kemudian nah ini bale-bale, sengaja saya tambahkan bale-bale di depan ya untuk sebagai pemanis sobat, jadi agar supaya di depan itu bisa duduk-duduk. Kemudian lisplang sudah dipasang. Kalau yang atas ini dibongkar kembali sobat lisplangnya, dan alhamdulillah masih bisa dipergunakan dengan baik. Kemudian untuk dapur, nah, kita manfaatkan pintu yang ada sobat, dan kemudian ya ditambahkanlah seperti ini, jadi supaya kuat. Nah seperti ini ya, karena kan yang tinggal itu Mak Oma seorang diri sobat, cukuplah ini pintu lumayan cukup kuat. Dan untuk di belakang dapur seperti ini sobat, mohon maaf ini agak sedikit berantakan, ini belum dibereskan. Jadi seperti ini tuh, letak untuk atapnya seperti ini. Dan ini untuk bentuk lubang anginnya sobat, atau sarigsig. Nah, untuk pembuangan asap dari dalam keluar ya melalui ini. Mari kita lihat isi di dalam rumahnya seperti apa. Oh ya, ini alhamdulillah sudah sedikit-sedikit diberikan dasar sobat, pengapuran kembali. Nah jadi seperti ini. Oke. Ya alhamdulillah ya, mungkin nanti ini untuk lemari emak ini dikeluarkan, dipindah sobat. Nah sobat menjelajah, untuk dalam kita tidak kasih 2 lapis sobat, tapi seala kadarnya atau seperlunya saja. Untuk letak bawahnya, dinding bawah kita pertahankan memakai bilik karena biliknya masih ada. Nah tapi untuk yang selanjutnya, area yang kesini kita tambahkan GRC sobat, karena bilik kan tidak ada, sudah habis. Nah ini kita pasang GRC, dan ini tidak perlu khawatir sobat, karena ini kuat, di dalamnya itu ada papan. Dan kemudian mungkin terakhir yang itu kita tutup dengan GRC, itu dengan GRC sobat. Nah seperti ini. Oke, kemudian kita lihat kamarnya. Untuk kamarnya emak, oh ya baru seperti ini sobat, jadi tidak terlalu gelap lah. Kalau kemarin kan ini sangat gelap sekali. Dan sekarang itu sudah ada jendelanya sudah ada. Dan kemudian mungkin tinggal pengapuran ini saja. Oke, sekarang kita lihat dapurnya. Nah sobat, untuk dapurnya seperti ini tuh, terlihat. Nah ini untuk tungku sobat. Nah ini untuk tungku, jadi nanti tungkunya emak di sini. Dan untuk selanjutnya, nah ini ada list. Sengaja belum dipasang dulu sobat. Kenapa kok belum dipasang dulu? Jadi kita dikasih cat dulu dari bawah. Ketika nanti sampailah ke atas dipasang, ini tidak perlu dicat lagi sobat, karena memang sudah rapi. Ya kita rapihkan, usahakan dulu dari bawah sobat. Ini untuk atap, atau pembuangan asap. Jadi itu tidak terlalu pengap lah sobat. Jadi sengaja dibuka, jadi agar supaya asap itu selain dari masuk ke lubang angin yang sudah disediakan,
itu juga disediakan seperti ini. Kalau itu ditutup, kalau ini semua ditutup, pengap sobat, itu akan terlalu pengap. Jadi seperti ini. Selanjutnya ini kan ada pintu sobat. Nah ini ada pintu, kita tutup. Nah, oh iya, itu kan ada kabel Kang Pardi sedang nyugu sobat. Ya, sengaja kita remajakan kembali untuk pintu-pintu, tapi ya dengan seadanya sobat. Tuh, yang penting kuat, dan ketika nanti ini dicat, ya bisa terlihat bagus loh. Kalau tidak salah kemarin itu ada insiden sobat. Insidennya ini roboh. Ini talupuh roboh kan? Kayak gitu kan. Oh, jadi ini roboh sobat. Nah ini roboh sampai denganlah ke sini. Itu tuh. Ya. Itu belum dikelam tuh saya tuh. Baru diganti. Jadi ini roboh sobat. Jadi ya nyeta tuh. Selalu ada lah, selalu ada drama sobat. Itu di handapna ayeuna kunaon, batu atau hebel? Nu iya, Ya, yang ini. hebel. Soalnya mun batu pasti naik di rayap. Oh, naik di rayap. Hebel kan mah. Jadi di sini di bawahnya pakai hebel. Ah, pakai hebel. Oke. Nah, yang menjadi permasalahan sobat di bawah ini. Aduh, kelihatan nggak ya? Nah, jadi di bawah sini sobat itu dipakaikan kembali batu dan hebel-hebel. Jadi biar supaya kuat lah. Sobat penjelajah, terus terang pengerjaan renovasi rumah Maoma ini sedikit ada keterlambatan sobat. Ya memang ada keluhan dari Kang Pardi selaku tukang yang mengerjakan rumah Maoma ini, di mana ada sesuatu hal yang memang tidak terduga. Salah satunya contoh misalkan barang yang harus diangkut dan pekerja yang mengangkutnya tidak ada. Jadi Kang Pardi lah yang berperan dan kenaiknya yang mengangkut. Terus kemudian yang kedua banyak sesuatu yang apa ya, di luar rencana sobat. Contoh seperti talupuh Maoma yang tiba-tiba ambruk sobat, dan itu harus dikerjakan dan ya memang banyak menyita waktu. Terus kemudian seperti list yang seperti ini sobat, itu kita memanfaatkan bahan yang ada dari papan-papan yang ada yang memang membutuhkan waktu yang sedikit agak lama, karena itu kan harus dipotong-potong sobat. Itu harus dipotong-potong dulu. Tapi ya seperti inilah keadaannya, karena memang rumah Maoma ini berada jauh dari akses jalan utama sobat. Terus Kang Pardi kan mengerjakannya sendiri dan ditemani oleh satu kenek sobat. Nah, alhamdulillah nih. Nah, sobat. Jadi dipasang kembali tulang-tulang yang seperti ini. Ini hampir sekeliling rumah sobat dipasang kembali. Nah, termasuk yang ini itu yang baru memang menggunakan kayu-kayu yang bekas. Kita manfaatkan kayu-kayu yang bekas. Jadi ya seperti inilah. Jadi akan lebih kuat sobat tuh. Dipasang-pasang kembali seperti itu. Nah, kemudian sobat-sobatku sekalian, ini semua di dalam itu dipasang tulang sobat. Nah, kemudian yang bawah ini pun ini sama dipasang tulang, jadi supaya nanti ketika bersandar duduk nyender ke belakang itu aman. Jadi ini papan, dalamnya papan, alhamdulillah. Insya Allah kuat. Kemudian sama yang semula pintu itu menghadap ke sebelah sana dan sekarang
kita pindahkan pintu supaya lebih enak lah sobat. Nah, untuk pintu jadi menghadap ke sebelah depan. Kemudian untuk bale-bale kita tambahkan bale-bale sobat dengan menggunakan sama barang-barang yang bekas. Nah, tapi kalau yang di luar kita pertahankan tradisional, kita memakai bilik-bilik. Ya memang ada sedikit perbaikan, jadi Kang Pardi nganyam sobat dengan menggunakan barang-barang yang bekas. Seperti ini. Nah, untuk lakop-lakop, nah ini lakop sobat. Jadi kalau orang kampung biasa nyebutnya lakop atau cemped. Ini dari papan yang bekas dan kemudian dibelah. Seperti ini. Ya. Dan karena sekarang hujan, tadinya saya mau menyelesaikan ini dulu sobat, atap yang semula itu terus terang saya tidak cocok. Ini dirubah, tapi karena hujan jadi alhasil ditunda dulu, jadi pindahlah pekerjaan di dalam. Alhamdulillah kalau nampak dari depan itu nampaknya sudah cukup lah sobat. Tuh. Ini saya robah kembali sobat, karena terus terang ini tidak cocok. Jadi bukan apa-apa, bukan hanya sekedar untuk estetika dilihat supaya lebih cantik sobat. Jadi melihat dari segi fungsi dan kegunaan. Jadi kalau misalkan itu seperti kemarin itu disimpan di atas, itu air hujan bisa saja sawer masuk ke dalam sobat. Nah, jadi saya minta untuk dirubah kembali. Masya Allah. Ini terkadang sesuatu yang tidak terduga itu seperti itu sobat. Oke, ada sedikit yang lupa tadi tidak sempat dibahas kaitan dengan kusen-kusen. Itu Kang Pardi buat baru sobat. Jadi kusen-kusen itu di atas itu untuk lubang angin dan mungkin nanti dipasang jaring nyamuk. Untuk selanjutnya itu untuk list. Saya sudah belikan list dan itu sudah dicat. Alhamdulillah. Jadi atas itu semua dipasang list sobat. Nah, ini dipasang list supaya lebih cantik. Ini mudah-mudahan 3 hari lagi selesai. Insya Allah lah selesai, insya Allah. Ya mudah-mudahan 1 hari lagi Kang selesai. Ya, mudah-mudahan. Oke. Yang penting gak ada kendala masalah dari bahan. Kendala dari bahan. Nah, dan Oke. yang kedua dari tenaga kerja. Kalau mau ini nambah lagi. Oh gitu. Nah, Kenapa Akang mau minta nambah lagi pekerja? soalnya kalau nggak ditambah ini nggak bisa dipercepat. Karena kan cuma 2 orang. Saya kan fokusnya kayu. Kayu. Ya Nah, sudah. Jadi kemarin kan kata Akang yang ngangkut bahan seperti apa Kang? GRC. GRC, Itu Akang yang ngangkut. Akang yang ngangkut. Terus kemudian kekurangan kayu, Ya, saya juga. Akang kembali yang ngangkut. Nah, tadi barusan yang ini saya juga. Oke. Jadi keterlambatan kerja Kayu itu yang ini. kuat akut. Saya paham maksud Akang. Ya sudah, nanti kalau misalkan Akang perlu pekerja kembali, Ya, perutaman tukang atau kenek? kena juga lah. Kenek. Nah, Oh, jadi supaya bisa nyuruh-nyuruh yang lain. gitu. Jadi 1 orang ladeni Akang, Nah, yang 1 orang mungkin Akang perintahkan untuk yang lain. ya itu. Oke. Buat pengecetan gitu kan nggak usah pakai tukang lah, pengecetan seperti ini pintu. Siap. Oke lah Kang Pardi. Ya, karena ya alhamdulillah lah. Akang ya mungkin tidak berfokus hanya ke tukang saja. Ngangkut-ngangkut, Akang siap ngangkut pasir kemarin. Saya juga. Astagfirullah, pantes Pokoknya atuh, semuanya Kang. saya yang angkut. Mm-mm. Nggak ada yang lain.
Tuh, Panggil sih itu. ulah nato kadinya, tong mesin nato kadinya. Ya ke mana dari Tak keluarkan kan kan. Kan dia liwat teh tiga. Kuno itu ada kuno wes sobat itu. Ah, sampai naon lah. Dorong kan. Alhamdulillahirobbilalamin, sobat-sobatku sekalian. Sekarang sudah menunjukkan pukul 4 sore lebih, sobat. Ya kurang lebih sekarang pukul 4:10. Dan sekarang waktunya saya untuk menyelesaikan segala sesuatu pembayaran-pembayaran yang belum dibayar ke pekerja, sobat. Dan sobat penjelajah, perlu diketahui sekarang itu adalah hari ke-14 renovasi rumah Maoma. Jadi mohon maaf, bukan hari ke-15. Jadi 14 hari pekerjaan renovasi rumah Maoma. Sedangkan waktu pertama saya menargetkan renovasi rumah ini yaitu dengan 12 hari kerjanya, kan. Ya, 12 hari kerja. Ya. Kerja 3. Ya. Karena saya mengurangi pekerja, sobat. Dan saat ini adalah hari ke-14. Mungkin ada keterlambatan. Ya, sebelum melanjutkan ke pembayaran ke para akang-akang, mungkin saya akan bertanya terlebih dahulu kenapa renovasi rumah ini lebih dari target yang pertama kita rencanakan, kan. Ya, Ya, mungkin akang punya alasannya. pasti ada. Ya, gimana tah? Hiji alasan teh jadi dikurangi tenaga kerja. Ya. Kedua, Mm-mm. banyak barang yang tidak tahu akan roboh enggakna. Oh, jadi Tuh. banyak hal yang tidak terduga, ada sesuatu yang roboh. Oke, Jadi kan otomatisnya diganti. Dan ganti. itu bukan target. Ya, Enak. betul. Betul, Kang. Jadi kemarin itu sempat ada suatu insiden, sobat. Jadi talupuh papan ini ambruk, sobat, turun. Ya mungkin karena memang usia rumah ini memang sudah tua. Nah, udah tua. Jadi untuk bawah ini sudah diperbaiki, Kang. Udah diperbaiki alhamdulillah. Sampai nolong-nolong ke kolong. Ya, jadi kukurudukan, Kang. Barang-barang yang kurang otomatis kan saya yang angkut, nggak ada yang nggak ada yang membantu. Oh, betul. Berarti GRC yang ini yang angkut Akang. Habis Oh, sendiri tuh. Jadi Akang ngambil sendiri, termasuk kayu-kayu yang kurang Akang yang termasuk ngambil. kayu yang kemarin tadi barusan juga habis sendiri yang angkut. Oke. Oke, sobat. Saya memahami. Jadi pada intinya banyak hal sesuatu yang tidak kita targetkan, tidak kita rencanakan. Ya semacam apa sih? Galur-galur atau tiang-tiang penyangga yang tidak kita rencanakan ternyata itu harus diperbaiki. Ternyata seperti itu, sobat. Dan itu membutuhkan waktu. Terus kemudian siku-siku karena rumah ini kan sudah tidak kurang kuatnya, kan. Kurang kuat. Akhirnya aku akan ganti. Diganti. Ya, diperkuat kembali. Ya, seperti itulah, sobat. Jadi mohon maaf sekali, target rumah ini yang awal mula saya targetkan untuk 12 hari pengerjaan itu harus sudah selesai, dan ternyata nampaknya ada sesuatu hal yang membuat pekerjaan rumah ini menjadi sedikit agak lebih panjang. Kang, begini Kang, sekarang untuk selanjutnya mungkin saya memberikan target 3 hari pekerjaan itu kumaha bisa selesai mah. Bisa selesai. Yang penting saya kan minta
nambah tenaga kerja satu orang kendek mau. Kenek. Nah, kendek. Oh, laden. Nah, laden Oke. gitu. Akang berarti minta satu lagi laden. Nah, Ya. Oke. Boleh nanti Akang cari laden ya. yang menurut Akang pas, yang sesuai dengan kriteria yang Akang mau. Ya gitu. Boleh lah Akang nambah satu pekerja lagi. Jadi seperti itu sobat-sobatku sekalian. Terus kaitan dengan atap yang depan Kang, Ya. itu kan kemarin saya minta diperbaiki dan ternyata sekarang alhamdulillah sudah Akang Bongkar. sudah dibongkar dan nampaknya tulang-tulangnya sudah Pasangin lagi. sudah dipasang dan mungkin tinggal pemasangan reng dan Risplang. risplang. Iya. Ya. Risplang yang kemarin itu kan Akang bongkar. Ya. Kumaha patah deh? Ente, alhamdulillah utuh. Alhamdulillah utuh. Ah. Nah, hebat. Alhamdulillah, saya kira sobat patah dan ternyata utuh dan masih bisa dipakai. Ya, bisa dipakai. Berarti masih barunya. Masih baru lah. Oke, Itu kan ada bolong-bolong bisa dilampat lah pakai Oke, semen. siap. gitu. Terima kasih banyak. Nah, ini. Jadi sobat-sobatku sekalian, selama ini saya berkomunikasi terus dengan Kang Pardi kaitan dengan renovasi rumah ini memang banyak Kendala. banyak kendala. Intinya banyak pekerjaan yang tidak terduga, sobat. Nah, itu. Banyak pekerjaan yang tidak terduga yang akhirnya itu mau tidak mau harus kita Jadi menambah waktu. ya harus kita kerjakan. Ya seperti inilah yang namanya renovasi. Baiklah. Dan untuk selanjutnya kita akan selesaikan pembayaran berapa hari kerja berarti Kang? April 9 hari, kendek ya 8 hari. Ya. Nah, 9 hari kerja Akang kenek berarti kendek 8. berarti satu hari Akang sempat bekerja sendiri. Iya, gitu sama RW itu. Oh iya. Nah, Ya, RW. tak Iya, apalah. gitu. 9 hari kerja. Oke. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 juta. Ya. Tuh 1.200.000 ya Kang, sekedar penuh 25.000 nak. Oke, 1.125.000. Oh iya, Salah. betul sobat. 1.125.000. Oke, sekedar 25.000 nanya. Kenek berapa hari Kang? Kenek 8 hari. Kenek 8 hari. Siap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bentar saya hitung balik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya kan, enggak 8 hari. Ya. Tinggal Kang Pardi 25.000. Ya. Ya, 25.000. Wang Sulan 25.000. Ya lah kena ya teman. Ya nanti 25.000 mah. ke scrapnya. Coba. Selain dari itu mungkin Kang Pardi itu kan ada kekurangan kemarin bekas memperbaiki ini Kang. Nah, bahan, Bahan galar, tihang sama kaso. galar, tiang dan kaso. Galar berapa? Galar 3 biji. Galar 3 biji, Nah, terus ke kaso 6 batang. 6 batang, Galar 12. galar 12. Heeh. Galar 12. Papan 5 lembar. Oh ya, oke. Mungkin target rumah Maoma ini, target renovasi rumah Maoma ini mungkin 3 hari kerja lagi Kang. Ya. Ya mudah-mudahan itu selesai. Alhamdulillahirabbil alamin, sobat-sobatku sekalian, 14 hari pengerjaan renovasi rumah Maoma ternyata banyak sesuatu yang tidak terduga, sobat. Ya mungkin yang namanya rumah tua adalah sesuatu waktu dikerjakan. Ya sedang enak-enak dikerjakan, sobat, adalah sesuatu yang harus dikerjakan kembali, sesuatu yang tidak terduga. Penggantian tiang, penggantian galur-galur, sobat, artinya penyangga-penyangga papan. Ya mungkin itu kan di luar prediksi kita, sobat. Dan kemudian untuk selanjutnya pembelanjaan untuk renovasi rumah Maoma ini itu jaraknya lumayan jauh, sobat, lumayan sangat jauh. Jadi barang-barang itu yang dari material itu harus diangkut kembali, sobat. Tapi alhamdulillah Kang Pardi tidak pernah mengeluh dan ya langsung dikerjakan sepanjang bisa, ya dia kerjakan, tidak pilih-pilih, sobat. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih banyak untuk Kang Pardi.
Baiklah sobat-sobatku sekalian, demikianlah acara melihat renovasi rumah Maoma yang ke-14. Dan terima kasih banyak kepada Bapak Bayu Andika yang senantiasa telah rela untuk mau membantu Maoma untuk merenovasi rumahnya. Dan kemudian tidak lupa pula juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh donatur jejak penjelajah desa yang senantiasa telah mendukung saya dari awal sampai dengan sekarang dan telah percaya kepada saya untuk menitipkan amanahnya untuk disampaikan kepada orang-orang yang berhak di perkampungan. Mudah-mudahan semua itu menjadi amal ibadah, menjadi amal soleh yang tidak terputus. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.